warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal islami dina wa bil qur'ani imama. Alhamdulillahilladzi ja'alana nabiyyana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fayal hadirun duyupuram rahimakumullah, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, duyupuram rahimakumullah. Yang paling utama dan pertama tentunya kita dari hati yang paling mendalam senantiasa wajib mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak kita terima, yang kadang-kadang kita mengkufurinya tanpa sadar. Di antara nikmat yang paling besar yakni nikmat kubro, nikmat dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat manakah yang paling besar di sisimu ya Allah? Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, yakni aku ciptakannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflaq. Allah berfirman dalam hadits qudsi, tidak akan aku ciptakan wahai alam semesta ini kalau bukan karena engkau. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat kubro ini. Kemudian karena wasilah beliaulah kita semua memperoleh nikmat yang paling besar, yakni nikmat yang merupakan hak prerogatif Allah berupa nikmat iman Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita beserta anak keluarga kita, anak turun kita, anak cucu kita. Maka kita jaga nikmat iman Islam ini sampai yaumil kiamah, melebihi kita menjaga dari nikmat-nikmat yang lain.
Kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para ulama wal amilin, para asatidz yang telah menunjukkan kepada kita. Atas wasilah mereka lah kita jadi mengenal baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita syukuri nikmat yang besar ini. Kemudian salat salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada udwah hasanah kita, suri teladan kita. Notabene orang yang paling tinggi derajat kedekatannya di sisi Allah, orang yang kunci surga ada di tangannya, orang yang begitu besar muhabbahnya kepada umatnya, yakni baginda besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para satu yang dimuliakan, para tabi'in, para alim ulama wal amilin, para pengikutnya, fa insyaallah di dalamnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat 7 rahimakumullah. Selaku khatib yang dhaif melalui mimbar yang mulia ini senantiasa mengajak pada diri khatib dan selebihnya pada antum sekalian, pada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah kesabaran, keikhlasan, istiqomah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, dan berusaha memohon pada Allah juga pertolongan agar sabar menjauhi larangan-larangan secara istiqomah. Imtisalul awamirilah wajtinabu nawahilah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan istiqomah dan sabar, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena notabene kalau kita menjalankan perintah, fa insyaallah kalau bagi orang-orang yang ikhlas senang dan mudah. Tapi untuk menjauhi larangan-larangan Allah sungguh berat rasanya. Karena ujian dan godaan dari syaitan laknatullah begitu besar untuk kita menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita senantiasa mohon pada Allah pertolongan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sungguh tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita untung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak ada kehinaan yang lebih hina, nista hina bila kita memperoleh murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat 7 rahimakumullah. Ini masih tanggal 22 Rabiul Awal, di mana 1443 tahun silam beliau dilahirkan ke dunia ini. Begitu besar mahabbahnya kepada kita, begitu cintanya beliau kepada kita. Maka Allah mengabadikan dalam surah At-Taubah ayat 128-129. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki ars. Hadirin sidang jamaah Jumat 7 rahimakumullah. Maka saya angkat tema pada khutbah kali ini mengenang kelahiran beliau, begitu besar cinta beliau pada kita. Maka suatu ketika melalui mimbar yang mulia ini baginda bersabda, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kaum yang pahalanya lebih besar di dalam amal-amal kesehariannya melebihi kami yang ada di hadapan engkau ya Rasulullah? Baginda bersabda, apa yang menjadi penghalang bagi kalian sementara Rasulullah ada di hadapanmu, dan Rasulullah datang dengan langit langsung dari Allah untuk kalian semua. Tapi ketahuilah, suatu ketika nanti akan ada saudara-saudaraku, mereka adalah orang yang sangat beruntung. Baginda bersabda, sungguh beruntung orang yang melihat aku, bertemu denganku, kemudian beriman kepadaku. Tapi sungguh beliau bersumpah sampai 3 kali, nanti akan ada satu umat yang sangat beruntung karena mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapakah mereka? Rasulullah merindukan melalui mimbarnya, ana mustaqotun ikhwani. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasul? Apakah kami? Bukan, mereka adalah saudara-saudaraku kelak di akhir zaman. Siapakah yang dirindukan oleh beliau 1443 tahun silam? Adalah kita semua sebagai umatnya. Secara geografi pun kita jauh, secara bahasa pun beda, secara postur tubuh juga sangat berbeda. Maka sangatlah kita beruntung mengimani, meyakini apa yang risalah yang beliau
bawakan kepada kita. Kita pun mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah sangat beruntunglah umat ini yang belum pernah ketemu dengan aku, tapi mengikuti sunnah-sunnahku. Subhanallah. Ketika masih hidup pun beliau yang dipanggil-panggil, menjelang akhir hayat beliau yang dipanggil bukan Khadijah istrinya yang dicintai, atau Aisyah yang dicintai, atau putrinya Fatimah Az-Zahra yang dicintai, atau cucunya Hasan Husain yang beliau cintai, tapi yang selalu diingat adalah ummati. Bahkan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, beliau masih mengingat kita. Ya Allah, betapa dahsyatnya rasa sakit maut ini ya Allah. Janganlah Engkau timpakan kepada umatku ya Allah, demi cintamu padaku ya Allah. Cukuplah aku merasakan nikmatnya pedihnya mati. Baginda Rasulullah masih mengingat kita. Begitupun setelah hari kebangkitan, semua bumi rata, Allah memanggil Jibril. Jibril, cari kekasihku Muhammad. Maka Jibril bertanya, memohon pada Allah, ya Allah, di manakah kubur Rasulullah? Maka diberitahu oleh Allah kepada asap Rasulullah, lalu bangkit Rasulullah SAW seperti barusan tidur, dengan mengusap matanya. Apa yang ditanya? Bukan sekali lagi istrinya yang dia cintai, Khadijah atau Aisyah atau putrinya atau cucu-cucunya, tapi sekali lagi kita yang ditanyakan. Aina umati ya Jibril? Aina umati ya Jibril? Di manakah umatku ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Subhanallah, begitu dahsyat dan cintanya beliau pada kita. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah mengabarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam bersilaturahim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika kelak nanti ada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk neraka, beliau langsung pingsan menangis, tidak yakin, tidak percaya dengan ucapan Jibril. Setelah siuman dari pingsannya, beliau bertanya kembali, menegaskan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, benarkah ada di antara umatku yang masuk nerakanya Allah? Iya benar ya baginda Rasulullah, mereka adalah umatmu yang telah melaksanakan dosa besar, melakukan dosa besar, tapi terlanjur ajal sudah tiba belum sempat bertobat. Benarkah ya Jibril? Benar. Penghuni itu adalah di antara umatmu yang sempat atau melakukan dosa besar belum sempat bertaubat kepada Allah, tapi keburu ajal telah tiba ya Muhammad. Maka ketika Rasulullah mengetahui nasib umatnya ada yang sebagian masuk neraka, beliau sujud menghadap kiblat 3 hari 3 malam, sujud sambil menangis terisak-isak di dalam tangisannya, senantiasa memanggil, ya Rob umati, ya Rob umati, ya Rob. Beliau bangkit ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat wajib, sholat rawatib. Setelah itu beliau sujud lagi sampai 3 hari 3 malam sambil sekali-sekali memanggil kita, ummati ya Rob ummati. Subhanallah, begitu besar cinta beliau. Akhirnya Abu Bakar tahu, datanglah ke Rasulullah, ya Rasul, adakah pintu bagi saya untuk masuk ke dalamnya? Rasulullah tidak bangkit. Begitu juga Abu Bakar, Umar datang ke rumahnya mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Akhirnya sahabat Salman Al-Farisi tidak mau mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dia lari-lari kecil menghampiri rumah putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra berlari kecil menuju rumah ayahandanya tercinta. Diketuklah pintu, ucapkanlah salam. Barulah baginda Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, menangis di peluknya putri tersayangnya. Kenapa ayahanda menangis? Wajahnya pucat pasi dan kurus kering badannya begini ya ayahanda. Baginda Rasulullah SAW masih mengingat kita lagi. Bagaimana saya tidak sedih, wahai putri kesayanganku, putri belahan jiwaku. Nanti kata Jibril, kelak ada sebagian umatku yang masuk neraka. Itulah yang buat saya sedih. Subhanallah. Makanya ketika beliau dimintai untuk berdoa untuk musuh-musuhnya, ketika habis dari Taif, atau berdoa ketika perang Uhud, beliau tidak mau berdoa karena beliau menjawab, mereka belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Beliau bersabda, akan kusimpan doaku sebagai syafa'an li ummati, sebagai syafa'an li ummati, sahabat uzma atau sahabat yang paling besar. Beliau menyimpan doanya untuk kita semua kelak. Subhanallah, begitu besar dan dahsyatnya cinta beliau. Beliau tidak malu mondar-mandir 9 kali menemui Allah Subhanahu wa taala ketika dimi'rajkan demi kita semua, agar tidak keberatan dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali, beliau tidak malu bolak-balik 9 kali demi umatnya.
Begitu juga ketika menghadap Allah, dia tidak lupa sama kita. Beliau masih mendoakan. Di dalam At-Tahiyat kita sering membaca wa ana ibadillah sholihin. Mereka masih menyampaikan salamnya kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayang, begitu besar cinta beliau pada kita. Sekarang pertanyaannya, apakah cinta beliau terbalaskan? Apakah cinta beliau hanya bertepuk sebelah tangan? Kita disuruh sholawat saja kadang-kadang malas. Padahal baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asra. Kalau kita bersalat satu kali saja, Allah merahmati kita 10 kali. Dan orang yang paling mulia, kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama dekat kepadaku kelak di hari kiamat ialah yang terbanyak bersolawat kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin, sekali lagi begitu besar dan dahsyatnya cinta beliau, dari mulai hidupnya sampai di akhir yaumil kiamat kelak masih memanggil kita ummati ummati. Ketika azal sudah dekat masih memanggil kita ummati ummati, bukan yang lain-lain. Maka untuk itu marilah senantiasa kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani makana fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia di surga kelak bersamaku. Hadirin duyupun rahimakumullah, yang panjang Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati kita, sehingga senantiasa kita dalam diam kita, dalam kesibukan kita, senantiasa ingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah walaupun hanya dalam hati, karena sebaik-baik orang, yang semulia-mulia orang nanti di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak salawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari hamba yang dhaif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai aku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayuhal hadirun duyupuram rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat duyupuram rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya kami sampaikan hadis Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabbani. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya kelak di akhirat.
hadis riwayat Sahih ini melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Fa insyaallah kalau kita ditanya apakah kita mencintai Rasulullah, jangan dijawab iya saya cinta, jangan dijawab karena takutnya dikhawatirkan kita termasuk orang yang munafik, karena belum tentu kita bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Sebaliknya jangan juga menjawab tidak, karena kafirlah kita. Maka cukup kalau ditanya demikian kita diam, laksanakan segala perintah Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Fa insyaallah kita termasuk orang yang mencintai beliau, dan orang-orang itu akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang dicintainya. Semoga kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, ngopi bareng bersama Rasulullah SAW, jalan-jalan bersama Rasulullah SAW, makan bersama Rasulullah SAW, dan ilaliko birobbi bersama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri doa khutbah kali ini dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberikan jalan oleh Allah untuk senantiasa mencintai baginda Rasulullah SAW, yakni dengan jalan banyak bersalawat dan melaksanakan segala apa yang dicontohkannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin ya dzal jalali wal ikram wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammadin wa ala abda'i sayyidina Muhammadin wardallahuma an khulafa'il arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sil ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah dunubana wa dunuba wal walidina warhamhuma kama rabbawna as-saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma ansur man nasaruddin, Allahumma ansurna wa salimna ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim wa yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.